Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC London di Bandung. A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese. Apakah benar berita yang barusan saya dengar? Saya harus memberitahukan kepada para golongan muda lainnya. Barusan saya mendengar dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah dan sekutu. Berarti keadaan kita kali ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tak akan diulang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas keadaan kali ini. Keadaan ini kita manfaatkan untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan kemerdekaan tersebut. Harus benar, kemerdekaan itu adalah hak dari persoalan rakyat yang harus segera diimplementasikan. Mari kita semua meminta kepada Tuhan dan kita untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Nurul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan dari Jepang. Baiklah. Syahrir, Wikana, dan Khairul Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pagangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suwidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Ada apa saudara-saudara mendatangkan? Kami para pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasil dari rapat tersebut para golongan muda menyetujui bahwa Soekarno dan Bung Hatta segera menuju ke Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan kita begitu saja. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPK ini. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPK Jepang dan Indonesia. Kita mesti disepakati sendiri oleh rakyatnya, bukan berbagian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya membicarakannya pada PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk menyelesaikan kemerdekaan. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berbeda dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, bukan hak kita. Maka dari itu kami kemari mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Benar, apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa itu? Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sebelumnya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan pada mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu.
apa tindakanmu itu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kepasan kita? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding kembali. Baiklah, kami. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketiga orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, Syahrir, Wikana, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda memproklamasikan kemerdekaan. Kemungkinan kita tidak akan dapat memenuhi permintaan mereka, karena permintaan mereka terlalu mendadak dan terlalu terburu-buru. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam pengambilan keputusan. Sebaiknya kita pertahankan PPKI terlebih dahulu mengadakan sidang PPKI. Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini sampai di sini saja. Dengan demikian, usaha para pemuda untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Sementara itu, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 12 malam, para golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71, yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanco Singi, dan Khairul Saleh. 1, 2, 3. Begini, setelah kita melakukan pertemuan dengan golongan tua tadi, nampaknya mereka takkan mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun kita sudah desak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota kelahiran di Karawang, tempat tersebut merupakan markas peta di bawah Sudanco Komando Peta Purwakarta yang memiliki keamanan terjamin. Baiklah, setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Sudanco Singi tersebut. Tepat pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Bung Hatta ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi pilihan para pemuda. Selain itu, rakyat akan pergi menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang, karena tentara Jepang jauh masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami dan Bung Hatta ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung, waktu hampir habis. Baiklah. Ya.
apa di malam-malam hari ini? Ada apa kalian kesini jam segini? Anda harus ikut kami ke tempat pengasingan di Rengas Dengklok. Untuk apa saya mengikuti kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Ini ada apa, Kang Mas? Guntur sampai menangis mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur, anakku? Apakah kalian akan meninggalkan kami di sini? Iya, betul. Saya tidak bisa meninggalkan dia di sini. Aku tidak bisa meninggalkan istriku dan anakku Guntur di sini sendirian. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung. Baik. Demi keselamatan mereka. Baiklah. Kami akan siap-siap dulu sebelum pergi ke Rengas Dengklok. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Sebenarnya apa maksudmu untuk membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno! Hatta, ternyata kau sudah di sini. Begini, sebelumnya maaf kami membawa saudara kalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon dipertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bung. Kami tahu para golongan muda tidak sabaran, tapi semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya. Dan secepatnya saudara tak harus khawatir dengan semuanya. Ada apa, Subarjo? Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar? Iya, benar, Bung. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Baik, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Dan apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kalau kita ke rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Di sana mempunyai keamanan yang terjamin. Ia juga merupakan teman karib saya dan juga merupakan orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita akan segera kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sana. Baiklah, mari kita berangkat. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Mikana, apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, Bung. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada jam 12 siang. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, Bung.
Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah, kami akan menunjukkan tempat keberadaan mereka di Rengas Dengklok. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung mendatangi rumah Laksamana Maeda. Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti Baharudin Muhammadiyah dan surat kabar Asia Raya, semaun dari Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumatri, dan para anggota PPKI. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, kami ingin bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda. Baik, silakan masuk. Mana dari dalam? Silakan duduk, saya akan memanggil Tuan Laksamana Maeda dulu. Permisi Tuan. Tuan, ada tamu menunggu Anda di luar. Baiklah. Tuan, Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? maaf, mungkin kedatangan kami akan mengganggu waktu istirahat Tuan. Begini, kami bermaksud untuk menanyakan apakah berita tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu benar? Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya, dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, para pemuda mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Wah, itu gagasan yang sangat bagus. Mengingat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Begini, kalau Tuan Laksamana Maeda mengizinkan, bolehkah kami meminjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan pada esok pagi harinya. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan seperti apa yang akan kita persiapkan? Tunggu dulu bagaimana kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang. Nah, saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita bisa merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang dapur saya. Saya akan pergi istirahat. Baik, terima kasih Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi? Untuk mempersingkat waktu, saya mempunyai usulan konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda untuk membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI, bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan hasilnya sendiri? Baiklah, ide yang bagus. Boleh juga. Baiklah, ada usulan lain? Silakan. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalian kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini?
Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Dia yang bagus itu, Bung. Bagaimana menurut kalian semua? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of the Independent America? Bagaimana maksudnya? Maksud saya teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Baiklah, dengan senang hati. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Sesudah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempoh menjadi tempo dan kata Jakarta 17845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Soekarno, Jalan Pagangsaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Dengan cepat mereka mempersiapkan fomlet-fomlet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Soekarno. Dimas, tolong jahitkan bendera merah putih untuk pengibaran bendera Indonesia. Bukankah ibu punya kain merah putih? Entahlah, tapi seingat ibu, kain itu sudah ibu buatkan rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahitkan benderanya. Baiklah, ibu akan mencarinya. 3. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi mendengar Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggu sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, silakan tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk mendengar. Sebentar lagi akan sudah pukul jam 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Itu sebagai simbol kemerdekaannya kita. Biar saya mengurus benderanya. Saya telah menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Ya sudah Bung, biar saya yang akan mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Maaf terlalu lama menunggu saya, Bung. Tidak apa-apa. Persiapannya juga belum selesai. Persiapan apa ini, Bung? Persiapan pengibaran bendera yang sedang dijahit Fatmawati. Sebentar lagi juga akan selesai. Oh, baiklah. Bung, bisakah proklamasi segera dimulai? Bisa. Ayo kita menuju halaman depan.
Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu, Suhut sudah mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan bendera kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa raganya dari mulai penjajahan Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan para penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Ini semua harapan kita bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan hasilnya dapat disaksikan saat ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.